Salam Romo, saya mau izin bertanya, apakah ajaran Yesus dan Paulus bertentangan? Mohon pencerahannya. Tidak berbeda dengan ajaran Yesus. Coba kita lihat. Di dalam mengenai ajaran Allah saja. Kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 1. Demikian kata Yesus, lalu ia mengalahkan ke langit dan berkata, Bapa. Yesus menyebut Allah itu siapa? Bapa. Pasal ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Siapa engkau di sini? Bapa tadi. Sebagai apa? Satu-satunya Allah yang benar. Jadi menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak disebut Bapa karena Yesus tidak disebut anaknya. Padahal Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Bapa. Coba kita baca dalam Yohanes 17 ayat 1 tadi. Demikian kata Yesus, lalu ia mengalahkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, pemuliakanlah anakmu. Jelas ini bukan Allahnya, Tuhannya orang Islam. Karena dalam Islam, Allah bukan bapaknya Yesus, Yesus bukan anaknya Allah. Dan satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus adalah Bapa tadi. Dan Paulus pun mengajar yang sama. Kita baca 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa Allah saja, satu Allah itu? Bapa. Sama dengan ajaran Yesus enggak? Berbeda dengan Islam kan? Dalam Islam kan Allah tidak disebut Bapa. Berarti yang mengikuti Yesus mana? Ya Paulus. Paulus menyebut Allah itu Bapa. Dan Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Apanya Allah? Anaknya Allah. Dan Paulus juga menyebut Yesus sebagai anak Allah. Coba kita baca dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan. Nah, kalau Allah itu bapaknya Yesus, berarti Yesus apanya Allah? Anaknya. Sama dengan ajaran Yesus enggak? Tapi beda dengan ajaran Islam kan? Yesus bukan anak Allah, Allah bukan bapaknya Yesus. Nah, dari sini saja ajaran Paulus dan ajaran Yesus nggak beda gitu loh. Kita baca lagi di dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kata orang Islam, berarti Yesus kan hanya sekedar utusan. Iya, dia utusan dari mana? Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Terus? Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Dari mana? Dari surga ke bumi. Berarti dia bukan utusan dalam pengertian yang dimaksud oleh Islam seperti Muhammad itu rasul, itu bukan. Menurut Alkitab, Yesus itu diutus dari surga ke bumi, utusan dari Bapa ke bumi. Nah, hal yang sama dikatakan oleh Paulus. Coba kita baca Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya, terus? Yang lahir dari seorang perempuan. Sebentar, stop. Mana lebih dulu, pengutusannya atau lahirnya? Pengutusan. Berarti kalau belum lahir sudah bisa diutus, berarti dia sudah ada sebelum lahir belum? Sudah. Di mana dia sudah ada? Di surga tadi, diutus ke bumi. Jadi ajaran Paulus tidak beda dengan ajaran Yesus. Ya. Jadi kalau begitu, Paulus mengakui asal surgawi dari Yesus. Di mana ada nabi asalnya dari surga itu di mana? Paulus mengatakan dia dari surga, Yesus sendiri mengatakan dia dari surga, dan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat sebelum dunia. Nah, jadi sebelum dunia ada, dia di mana? Di hadirat Allah. Berarti dia sudah ada sebelum dunia ada. Sudah berwujud manusia belum kalau begitu? Ya belum. Jadi kalau gitu dia mendahului adanya dunia. Dan Paulus mengatakan hal yang sama. Kolose 1 ayat 17. Dia ada terlebih dahulu. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu ini apa? Ya ciptaan. Jadi dia mendahului ciptaan. Kenapa? Karena dia adalah firman-Nya Allah yang melaluinya Allah menciptakan dunia. Coba kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Karena dia satu dengan Allah, dia memiliki kudrat Allah. Dan Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa satu. Sebagai apa? Sebagai firman-Nya yang satu di dalam Bapa. Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Kalau dia dan Bapa adalah satu, kudratnya sama dengan Bapa enggak? Kudrat apa? Kudrat ilahi. Ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, menyamakan apa? Dalam hakikat yang sebagai yang satu dengan Bapa. Jadi kalau gitu Paulus tidak menyelewengkan ajaran Yesus. Karena Paulus mengatakan Yesus sudah ada sebelum dunia ada, dan melaluinya segala sesuatu diciptakan. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Terus
Dan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan Paulus juga mengatakan hal yang sama. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Ya, karena dia firman-Nya Allah, jadi dia menggambarkan Allah. Dia gambar Allah yang tidak kelihatan. Terus, yang sulung, lebih utama dari segala ya, yang diciptakan. sulung artinya lebih utama. Mengapa? Mengapa lebih utama dari yang diciptakan? Terus kan? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, karena di dalam dia atau melalui dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sama yang dikatakan oleh Yesus, dia terus sudah ada dengan Bapa lebih dulu dari yang diciptakan, dan akhirnya segala sesuatu diciptakan oleh dia. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 8 dan 6 lagi, Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripada basalnya segala sesuatu yang segala sesuatu, untuk dia kita hidup, dan yang untuk dia kita hidup. dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh atau melalui Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah firman-Nya Allah, yang melaluinya Allah menjadikan segala sesuatu. Jadi ketika kalau gitu Paulus tidak bertentangan dengan Yesus. Yesus adalah firman-Nya Allah atau gambarnya Allah yang satu dengan Allah. Dan di dalam Allah yang satu itu di samping ada firman-Nya ada juga rohnya. Coba kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Ya, jadi rohnya manusia dari mana manusia? Di dalamnya manusia. Terus Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. nah, jadi kalau rohnya Allah di mana? Di dalamnya Allah. Bagi di dalam Allah yang Esa yang Bapa itu di samping ada firman-Nya, ada rohnya, dan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Roh inilah yang disebut Roh Kudus itu. Kita baca dari Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, roh kebenaran keluar dari mana? Berarti aslinya di mana? Di dalam Bapa. Sama kan? Jadi di dalam Allah yang Esa itu ada firman-Nya, ada rohnya. Itulah ajaran Yesus, itulah ajaran Paulus. Paulus tidak mengubah apa-apa dari ajaran Yesus. Selanjutnya mengenai penyaliban, katanya Pauluslah yang mengajarkan Yesus disalibkan. Padahal Yesus tidak disalibkan. Kalau Yesus disalibkan, kalau yang tidak disalibkan Isanya Al-Quran yang ditolak, bukan Yesus. Isa kan bukan Yesus. Oke Romo, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.